Kenapa man kamu mengedit Wikipedia saya? Tapi gak usah khawatir, seperti yang saya bilang tadi, saya maafkan kok. Ini tersangka yang mengubah Wikipedia. Oh ini, duduk aja duduk, nggak apa-apa, duduk santai aja. Siapa namanya? Saya Nyoman Edi. Kenapa man kamu mengedit Wikipedia saya? Saya punya pengalaman buruk dengan kurang baik dengan anggota kepolisian. Oh gitu ya. Jadi punya pengalaman buruk berinteraksi dengan polisi. Begitu melihat ada kejadian, terus kamu tertarik untuk mengedit saya punya profil di Wikipedia itu ya. Kerja apa sekarang Edi? Trading. Oh trading saham. Terus kamu kenal profil pribadi saya secara langsung nggak? Atau pernah tahu saya nggak? Sebelumnya saya tidak tahu persis bagaimana profil dari Bapak. Mengedit itu maksudnya supaya apa? Keisengan itu dah. Oke. Ada perasaan kecewa. Lalu kemudian ada momentum ini, Nyoman kemudian melampiaskan kekecewaan itu dengan mengedit itu ya. Nah sekarang, ini saya buka masker saya nih Ed. Menurut kamu saya seperti apa sih sebenarnya? Cukup gagah. Apalagi? Cukup berwibawa. Apalagi? Gini Nyoman, saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan editan-editan kamu itu. Bagi saya itu menjadi resiko sebagai seorang pejabat publik ya, apalagi dalam tugas-tugas mengungkap sebuah peristiwa ya yang memang berbasis fakta dan mencari kebenaran. Apa-apa itu biasa, sering itu tidak masalah. Nyoman sekarang usia berapa? 33. Ya masih muda, masih panjang perjalanan hidup, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak ada manusia yang jalannya sempurna, pasti ada sandungan-sandungan, pasti ada kerikil-kerikil kecil. Tapi saya juga ingin mengedukasi kepada semua orang bahwa jangan Anda pernah berpikir bahwa dalam kesendirian bersama jaringan internet, maka Anda akan bisa lari dan sembunyi. Dunia cyber itu penuh dengan jejak-jejak digital yang bisa ditelusuri. Yang kedua, saya ingin mengedukasi juga kepada semuanya bahwa berekspresi itu hak. Tapi ingat, ketika kita berekspresi ada norma. Di internet juga ada namanya etika berinternet, netiquette namanya. Tapi gak usah khawatir, seperti yang saya bilang tadi, saya maafkan kok, biasa. Dan dari awal saya juga tidak pernah mau melaporkan, tidak merasa sakit hati sama sekali dengan editan-editannya Nyoman itu. Dan tadi pagi saya dilaporkan, saya bilang enggak, saya mau ketemu Nyoman aja, saya mau maafkan dia aja. Nggak ada masalah buat saya. Saya sudah minta kepada penyidik supaya nggak usah diproses hukum. Di sini yang penting Nyoman menyadari itu bahwa ini sesuatu yang buruk, jangan diulangi lagi. Selesai. Jadi saya ingin bukan kepada Nyoman saja tapi ke semua orang selalu pedomani yang namanya etika berinternet, norma berinternet. Ada pesan buat saya lagi? Pesan saya untuk Bapak Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya dalam melayani masyarakat bisa makin baik, lebih baik, segala sesuatunya bisa berjalan lancar, objektif ya. Objektif juga dan bisa transparan. Oke, terima kasih Nyoman ya. Ya. Saya merasa berbeda jadinya karena Bapak Kapolda menerima dengan berjiwa besar dan memaafkan. Sahabat Polda Metro yang saya banggakan dalam menghadapi setiap persoalan, polisi tidak selamanya menggunakan jalur penegakan hukum. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dalam peristiwa yang menimpa diri saya menggunakan jalur restoratif justice. Mudah-mudahan kita petik hikmahnya, kita jadikan sebuah pelajaran. Hati-hati dalam berinternet, bahwa di internet itu ada etika dan norma yang harus kita junjung tinggi. Melihat tadi siang Pak Kapolda Metro Jaya sudah menemui yang bersangkutan dan memaafkan tulus dan ikhlas walaupun beliau sudah menyunting, menyebarkan berita hoax di Wikipedia. Saya pribadi dan organisasi mengapresiasi langkah dari Pak Kapolda yang sudah memaafkan yang bersangkutan. Maka dari itu saya mencabut laporan yang sudah saya buat. Ini merupakan langkah yang perlu kita teladani, saling memaafkan. Tentunya semua karena cinta.